Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Tatang Kurniawan Ada Cihara di channel gua Tangkil Ada Cihara. Nah, pada video kali ini gua bakalan ngejawab beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram gua atau ke DM Instagram gua. Dan pertanyaan ini tuh cukup lumayan banyak. Jadi pada video kali ini gue bakalan ngebahas itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih yang masuk ke DM Instagram gue yang cukup lumayan banyak, bang, kalau gue pakai minoxidil aja bisa nggak sih gitu? Itu. Terus untuk pertanyaan kedua, bang, kalau misalnya gue pakai finasteride aja tanpa minoxidil gimana? Soalnya gue nggak cocok nih sama minoxidil, katanya. Ada lumayan banyak yang itu, cuman nggak bilang cocoknya sih. Intinya dari pertanyaan yang masuk ke Instagram gua tuh milih salah satu, jadi nggak pakai semuanya gitu. Nah, di video kali ini gua bakalan ngebahas dua pertanyaan itu ya. Intinya sih mungkin video ini tuh kayak Q&A lah. Oke, langsung aja kita ke inti video ini. Nah, untuk memudahkan gua menjelaskan dan memudahkan kalian memahami penjelasan gua udah bikin sketsa. Nah, oke guys, ini tuh gue udah megang sketsa yang udah gue bikin, sketsa rambut beserta kulit kepala. Oh, kebalik, maksudnya kulit kepala beserta rambut dan juga teman-temannya. Oke, gue bakal jelasin nih. Jadi ini tuh sketsa kulit kepala ya, beserta pembuluh darah dan juga rambutnya. Jadi ini yang biru itu adalah lapisan kulit. Nah, yang hijau ini adalah hormon DHT. Nah, yang merah ini adalah pembuluh darah gitu. Jadi lebih menggampangkan kalian memahami penjelasan gue yang kadang acak-adut, makanya gue bikin sketsa. Nah, pertanyaan kalian yang banyak banget masuk ke Instagram gue, ke DM Instagram gue itu nanya, bang, kalau misalnya pakai minoxidil aja bisa nggak sih? Terus kalau misalnya pakai finasteride aja bisa nggak sih? Oke, gue jelasin di video kali ini. Jadi gini, ini gue jelasin secara normal ya, secara normal dulu tanpa DHT tentang pertumbuhan rambut. Jadi ini lapisan kulit yang biru. Nah, ini rambut. Jadi normalnya anggap aja hormon DHT ini tuh nggak ada. Jadi normalnya rambut itu tumbuh karena ada suplai nutrisi dan juga oksigen dari pembuluh darah, sehingga rambut itu mampu berkembang atau mampu tumbuh karena yaitu ada suplai dari si pembuluh darah, dari aliran darah ini. Ibaratnya kita makan, kalau kita nggak makan kan kelaparan, ujung-ujungnya mati. Begitupun dengan rambut, itu normalnya sama kayak kita. Kalau kita nggak makan, kita mati gitu kan. Nah, sekarang yang merah ini adalah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah ini ditutupi sama atau diblok sama si yang hijau ini alias DHT ini untuk mensuplai oksigen sama nutrisi ke rambut, otomatis si rambut ini akan kekurangan nutrisi dan oksigen. Jahat kan tuh si DHT gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang menderita kebotakan karena DHT kenapa harus meminum finasteride? Yaitu tadi, agar si DHT ini yang merupakan musuh rambut yang memblok nutrisi sama oksigen ini itu dibersihkan oleh si finasteride gitu. Jadi ketika kita nggak minum, maka si DHT ini akan terus berada di sini dan memblok suplai nutrisi dan oksigen yang dialirin oleh pembuluh darah ke rambut gitu. Jadi pertanyaan kalian yang menanyakan kalau saya pakai minoxidil aja tanpa finasteride gimana? Oke, gue jelasin. Ini minoxidil, ini pembuluh darah ini.
minoxidil fungsinya untuk memperlancar aliran darah sehingga suplai nutrisi dan oksigen ke rambut ini jadi lancar. Tapi berhubung ada DHT di sini, oksigen sama nutrisi ini terhenti di sini, sehingga ini dia nggak dapat nutrisi dan oksigen. Nah, percuma dong kita pakai minoxidil, toh aliran darah pun diblok sama si DHT gitu. Jadi itu jawabannya. Boleh nggak kita mengkonsumsi minoxidil tanpa finasteride? Boleh, tapi resikonya untuk menumbuhkan rambut itu agak kurang agak kurang maksimal mungkin. Karena dia diblok sama DHT. Begitupun dengan kerontokan rambut, mungkin akan terus rontok ya, karena dia nggak dapat nutrisi, karena kuncinya adalah di DHT gitu. Nah, sekarang gue kasih ilustrasi nih rambut yang sehat terus sehingga jadi rontok oleh DHT. Jadi ini kondisi rambut sehat. Ini adalah DHT. Istilahnya normal lah rambut. Ini sedikit normal. Mungkin ini bisa diasumsikan usia seminggu, usia 2 minggu. Jadi udah mulai mengecil. Nah, ini usia 3 minggu nih si rambut ada di kepala kita. Ini udah mulai menyusut nih di bagian di bawah si kulit kepala ini. Setelah itu ini minggu keempat udah makin mengecil nih. Kenapa? Karena nutrisinya itu benar-benar diblok nih sama si DHT ini. Nah, minggu kelima dia udah mulai mau rontok. Nah, minggu ke-6 dia udah sekarat, dan minggu ke-7 dia rontok. Kenapa rontok? Karena di sini nutrisi itu nggak ada, karena diblok sama si DHT, nutrisi sama oksigennya gitu, yang dialirin sama si pembuluh darah itu. Ini perumpamaan atau ilustrasi kenapa rambut bisa rontok karena DHT, karena ini di sini diblok sama si DHT ini. Nah, sekarang kebalikannya, kalau misalnya pakai finasteride aja tanpa minoxidil gimana? Nah, sekarang ini adalah finasteride, ini adalah hormon DHT. Ini hormon DHT. Ketika si finasteride ini berhasil mengusir yang hijau ini, maka yang jadi pertanyaannya, aliran darah yang ke sini tuh, ke akar rambut ini atau ke rambut ini tuh lancar apa enggak gitu. Dia berhasil nih, bersih, anggap aja ini bersih. Tapi kan belum tentu aliran darah ini tuh lancar ke sini. Gitu kan. Nah, fungsinya minoxidil yang ini itu memperlancar aliran darah ini yang membawa oksigen sama nutrisi untuk rambut. Gitu. Jadi ketika si finasteride ini bekerja sendiri, mungkin dia bisa mengurangi kerontokan karena rambut ini akan sedikit terbantu karena ada sedikit mungkin nggak full ya. Jadi si aliran darah ke sini tuh nggak full untuk mensuplai nutrisi sama oksigen. Tapi ketika si finasteride dan minoxidil ini dikombin, finasteride bekerja mengusir ini DHT, dan si minoxidil bekerja memperlancar aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke rambut. Jadi ini diusir set, bersih, dan si minoxidil mensuplai oksigen sama nutrisi ke rambut sehingga pertumbuhan rambut ini akan seperti ini lagi, sehat gitu guys. Jadi kenapa kita harus mengcombine antara minoxidil sama finasteride gitu. Nah, jadi ini jawaban yang menanyakan perihal itu ke DM Instagram gua. Oh iya nih, satu lagi. Jadi ada beberapa yang nanya ke gua, kalau misalnya pakai minoxidil dan finasteride di awal treatment gimana? Bagus apa enggak? Intinya awal treatment itu dia langsung pakai finasteride sama minoxidil.
Nah itu sih sah-sah aja ya, cuman gue saranin 1-2 bulan pertama awal treatment itu pakai finasteride gitu, finasteride aja. Kenapa? Karena finasteride itu kan yang tadi gue jelasin fungsinya kan untuk mengusir gitu, membersihkan si hormon DHT ini di bawah lapisan kulit. Jadi ya 1-2 bulan udah lumayan agak bersih lah mungkin ya. Nah ketika si minoxidil itu di bulan ketiga dibarengin sama si finasteride, kerjanya si minoxidil ini tuh bermaksimal karena di sini tuh udah nggak ada hormon DHT yang ngeganggu dia untuk mensuplai nutrisi sama oksigen gitu. Jadi lebih menghemat lah 2 bulan minoxidil gitu kan. Itu sih saran gue. Bahkan gue sempat ngelakuin riset, baca-baca dan lain-lain, di luar negeri itu sampai 5 bulan itu konsumsi finasteride only ya. Nah setelah bulan ke-5 itu bulan ke-6 berarti itu baru dibarengin sama minoxidil gitu. Jadi buat kalian yang emang mau mulai treatment ini, silakan, itu pilihan kalian. Mau langsung dibarengin sama minoxidil silakan, mau pakai finasteride aja atau mau pakai finasteride duluan ya kurang lebih 1-2 bulan juga menurut saran gue silakan. Nah cukup sekian video dari gue, semoga bermanfaat. Gue ingetin lagi sekali lagi yang belum subscribe, ayo di subscribe, dan kalau video ini bermanfaat silakan ditekan tombol like-nya dan jangan ditekan tombol dislike-nya. Dan kalau misalnya kalian mau komen silakan komen, kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan sekali lagi nih, gue ingetin lagi, gue banyak ingetin jadinya. Jadi gue ada channel satu lagi, jadi itu khusus kayak cerita-cerita yang nyata lah, itu seputar kayak misteri horor ya, misteri horor dan juga psikopat kayak gitu-gitu. Jadi buat kalian yang suka horor, cerita-cerita horor, silakan pantengin di channel gue satu lagi, yaitu Tatang Kurniawan Ada Cara. Nanti gue taruh linknya di deskripsi video ini, dan di sana juga kisah-kisah nyata gue tentang horor, yang kisah-kisah nyata gue tentang horor lagi, kisah-kisah kejadian mistis atau kejadian horor yang gue alami, gue ceritakan di sana. Karena gue suka naik gunung, gue suka main malam, gue suka keluyuran maksudnya. Terus juga gue sering wahana-wahana yang lumayan ekstrim, yang nggak jarang juga gue sering nemuin hal-hal yang ganjil ya, yang di luar nalar. Jadi semuanya gue tuangkan di channel gue yang satu lagi. Jadi buat kalian yang suka cerita-cerita horor dan sebagainya, silahkan kalian kunjungi channel gue gitu. Oke, cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gondrong untuk kita semua.